Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat Pilkada Banten. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan debat publik Pilkada Banten 2017. Ini adalah debat kedua yang diselenggarakan oleh KPUD Provinsi Banten. Ya, diharapkan dengan debat kedua ini bisa menghadirkan informasi menyeluruh dan komprehensif kepada seluruh masyarakat Banten khususnya sebelum memutuskan nanti pada tanggal 15 Februari 2017 memilih siapa yang akan memimpin Banten untuk 5 tahun ke depan. Baik, saya akan langsung memulai program debat kedua kali ini dan kita akan mulai terlebih dahulu untuk mendengarkan sambutan dari Ketua KPUD Provinsi Banten. Saya panggil ke atas panggung Bapak Agus Supriyatna, Ketua KPU Provinsi Banten untuk memulai debat terbuka kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1 Bapak Haji Wahidin Halim dan Bapak Haji Andika Hajruni. Yang terhormat pasangan nomor urut 2 Bapak Haji Rano Karno dan Bapak Haji Embai Mulyasari. Yang terhormat teman-teman komisioner KPU Provinsi Banten, yang terhormat pimpinan Bawaslu Banten, para pimpinan partai politik tingkat Provinsi Banten, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini merupakan debat Pilkada Banten putaran kedua di mana sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan KPU Provinsi Banten memfasilitasi terkait dengan kegiatan debat Pilkada putaran kedua ini, di mana pada hari ini akan disiarkan secara langsung di TV One kepada masyarakat Banten agar untuk menyaksikan bagaimana terkait dengan visi dan misi, terutama pada hari ini temanya yaitu memajukan dan menyelesaikan permasalahan di Provinsi Banten terkait di bidang demokrasi, hukum, pemerintahan yang baik, dan juga pemberantasan narkoba. Masyarakat Banten dipersilahkan untuk menyaksikan bagaimana para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten mengeksplorasi visi dan misi sesuai dengan tema yang akan diangkat pada saat hari ini. Hadirin sekalian, bahwa pilkada merupakan pesta demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat, maka kedaulatan rakyat itu jangan dikotori dengan praktek-praktek yang terpuji, terutama dengan kegiatan politik uang. Sehingga KPU dengan kegiatan ini menyampaikan masyarakat Banten bebas untuk menentukan pilihannya masing-masing. Selamat menyaksikan debat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya seperti yang kita jelaskan tadi bahwa debat ini nantinya akan ada sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada masing-masing pasangan calon. Dan untuk itu sudah ada tim pakar debat Pilkada Banten 2017 yang merumuskan pertanyaan. Dan pertanyaan ini baru diserahkan untuk menjaga fairness dalam debat kali ini. Pertanyaan diserahkan oleh
Ketua Tim Pakar Debat Pilkada, Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat, MPD, kepada saya saat ini juga. Terima kasih. Prof. Ya, silakan Prof. Ya, ini adalah pertanyaan yang nanti akan saya bacakan dan akan saya sampaikan kepada masing-masing pasangan calon. Ya, selanjutnya saya akan membacakan masing-masing profil dari pasangan calon yang maju dalam Pilgub Banten 2017. Yang pertama ini adalah Wahidin Halim, calon gubernur, dan juga wakil gubernurnya Andika Hazrumi, Cawagup. Ini diusung oleh 7 partai politik, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional. Dengan tagline dari pasangan nomor urut 1 ini adalah Ayo Bersatu, Bangun Banten. Ya, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, Rano Karno sebagai calon gubernur dan juga Mbak Mulia Syarif, calon wakil gubernur yang diusung oleh 3 partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan dengan tagline Banten Bangkit. Ya, selanjutnya saya akan membacakan tata cara debat karena ini sangat penting diperhatikan bagi masing-masing pasangan calon dan juga para pendukung pasangan calon di sini. Di segmen 1 nanti kita akan mendengarkan visi dan misi dari masing-masing calon kepala daerah dengan durasi 2 menit dan juga akan didengarkan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon dengan durasi 2 menit. Kemudian masing-masing pasangan calon dipersilakan untuk menanggapi program kerja dengan durasi yang sama 2 menit. Ini adalah bagian segmen pertama. Kemudian di segmen kedua dan ketiga, masing-masing pasangan calon nanti akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator, pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim pakar debat Pilkada Banten. Akan diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan moderator di segmen 2 dan juga segmen 3. Kemudian segmen 4 dan segmen 5, di sini masing-masing pasangan calon akan saling bertanya antar calon kepala daerah. Yang pertama akan dipersilakan untuk bertanya dengan waktu 1 menit, kemudian dijawab oleh pasangan berikutnya dengan waktu 2 menit, dan ditanggapi oleh pasangan yang pertama dengan waktu 1,5 menit, dan ditanggapi kembali oleh pasangan berikutnya dengan waktu 1,5 menit. Ini adalah pola di segmen 4 dan 5. Kemudian di segmen 6 atau segmen terakhir, akan ada pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon dan juga masing-masing pasangan calon, baik itu Cagup dan Cawagup, akan menjawab 1 pertanyaan dari moderator dengan waktu untuk Cagup 2 menit dan juga untuk Cawagup waktunya 1,5 menit. Sudah jelas ya Bapak-Bapak untuk tata cara debat? Jika begitu kita akan langsung memulai pemirsa untuk program debat kali ini. Yang pertama, saya akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengemukakan visi dan misi sesuai tema dan diberikan durasi 2 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Waktunya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan visi dan misi sesuai dengan tema yang sudah disepakati. Yang pertama adalah good governance. Good governance adalah kepemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik memerlukan adanya demokrasi. Pemerintahan yang baik memerlukan adanya partisipasi. Pemerintahan yang baik memerlukan rule of the law. Pemerintahan baik adalah memerlukan transparansi. Pemerintahan yang baik memerlukan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik adalah memerlukan adanya upaya penegakan hukum dengan baik. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi di Republik ini telah menjadi contoh bagi negara-negara lain.
Demokrasi secara tradisional dimulai dari desa. Pemilihan kepala desa dari dulu sudah ditradisikan sampai hari ini. Namun kita juga demokrasi secara politik sudah bisa diakui, diterima oleh masyarakat. Kita punya hak untuk berpendapat, kita punya hak untuk berkumpul, kita punya hak untuk dipilih, dan kita juga punya hak untuk dipilih. Namun demokrasi ekonomi masih terasa adanya kesenjangan, masih banyak orang miskin. Walaupun di Banten ada penurunan orang miskin sebagaimana disampaikan oleh provinsi, dari data provinsi dari 5,92% sekarang 4,7% kalau tidak salah. Namun yang masih kita sayangkan, masih menjadi keprihatinan kita adalah masih banyak orang miskin yang ada di desa. Jadi perkotaan naik turun, tapi pedesaan naik. Jadi ini persoalan. Berikutnya juga soal hukum. Soal hukum harus ditegakkan. Semua orang sama di mata hukum. Durasinya habis. Ya, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2, masih sama visi dan misi dalam rangka memajukan dan menyelesaikan persoalan Banten. Sekali lagi saya ingatkan, durasi diperhatikan, ada 2 menit. Saya persilakan untuk paslon nomor urut 2 menyampaikan visi dan misinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada KPU telah memilih Usmar Ismail. Ini tempat sangat bersejarah bagi kami, bagi seniman. Usmar Ismail adalah seorang tokoh seniman, aktivis Les Bumi bersama ayah saya dan seniman-seniman yang lain. Kita ketahui Les Bumi adalah sebuah organisasi kesenian seniman yang bernaung pada Nahdlatul Ulama. Artinya mudah-mudahan hari ini kita semakin jelas bahwa Banten menjadi wilayah nasional Indonesia yang menjadi harapan bagi masyarakatnya. Bapak Ibu sekalian, Banten Bangkit adalah tema besar kita. Sangat kena dengan apa yang terjadi di Provinsi Banten. Banten Bangkit bisa diartikan Banten bisa. Banten Bangkit bisa diartikan Banten sanggup. Banten Bangkit bisa diartikan Banten mampu. Artinya dari segala sudut potensi Banten bisa kita kembangkan bersama-sama. Saya bersyukur setelah saya tinggalkan penyerapan anggaran belum pernah terjadi 95% penyerapan anggaran. Belum pernah terjadi. Ini adalah kesadaran masyarakat Banten, kesadaran para seluruh kedinasan bahwa kita mampu menjalankan roda organisasi kepemerintahan, tata kelola yang baik. Begitu juga demokrasi. Demokrasi kita buka lelang jabatan, kita membuka open bidding. Itu bagian dari demokrasi bagi para aparatur sipil negara. Nah, dalam konteks ini, Banten siap menyambut perkembangan yang luar biasa dengan segala potensi dan mudah-mudahan Banten bisa menjadi provinsi yang unggul dari segala bidang. Insya Allah, tadi sudah disampaikan, kami mampu menekan angka kemiskinan walaupun belum menyeluruh. Karena saya bekerja baru 1,5 tahun, insya Allah akan saya lanjutkan. Terima kasih. Baik. Ya, waktunya habis. Harap tenang untuk hadirin yang di sini. Selanjutnya kita akan mendengarkan program kerja. Ini sesuai dengan pertanyaan yang sudah diberikan, baru saja diberikan, yang Bapak Ibu tadi saksikan oleh tim pakar kepada saya. Program kerja. Yang pertama akan saya persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan yang sama akan saya berikan. Apa program konkret dalam mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta berwibawa di lingkungan pemerintah Provinsi Banten? Jawabannya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tentu dalam struktur aparatur sipil negara, hak demokrasi harus utuh kita berikan. Kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan harus mereka dapatkan. Selama ini tidak pernah mereka mendapatkan. Jenjang eselon dari 4 ke 3, 3 ke 2, 2 juga. Kadang-kadang ada kedinasan yang belum sempat memimpin atau mengikuti Diklat BEM 2. Ini bagaimana? Ini bagian dari demokrasi. Hak mereka harus diberikan. Kemudian bagaimana mungkin kita bisa memberikan tata kelola yang baik tanpa kompetensi? Artinya sekarang seluruh kegiatan kepemerintahan ini semua sudah dengan elektronik, e-budgeting, e-planning, e-procurement.
Ini memerlukan daya hayal atau imajinasi para pegawai negeri sipil. Nah, artinya apa? Dalam menghadapi demokrasi, menatap tata kelola pemerintahan, agar apa? Tidak tersandung dengan hukum. Kadang-kadang mereka sudah tahu ada aturannya, tapi karena kepentingan yang lain, terpaksa harus melakukan seperti itu. Nah, ini kembali kepada pendidikan kompetensi yang harus diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil, agar ujung-ujungnya apa? Pelaksanaan kepada pelayanan masyarakat harus bisa maksimal diberikan. Dan masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cara yang sangat jelas. Karena sekarang informasi tidak perlu kita datang ke kantor, bisa melalui internet, kita bisa lihat website, buka internet, buka website provinsi, cari informasi, begitu juga yang namanya pelayanan satu pintu, sudah tidak harus datang lagi, bisa melalui sistem elektronik. Ini bagian-bagian dari tata kelola pemerintahan yang ujung-ujungnya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tentu saja untuk menghindari hukum agar seluruh PNS tidak tersandung hukum yang pernah dialami Provinsi Banten. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Ya, selanjutnya kita persilakan, ini masih dengan tema yang sama untuk pasangan nomor urut 1. Apa program konkret dalam mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta berwibawa di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten? Dipersilakan dari sekarang. Kaitan dengan tata kelola demokrasi, maka anggaran harus transparan. Perencanaan tidak boleh top down, harus dari bawah. Musyawarah dikembangkan, partisipasi masyarakat disertakan. Dalam tata kelola yang baik, pemerintahan yang baik perlu ada reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi aparatur, ada punishment dan reward bagi aparatur yang melakukan perbuatan, ada laporan kinerja, ada pengawasan yang ketat, ada evaluasi, ada monitoring, ada seleksi pegawai dengan baik. Berikutnya juga yang kaitan hukum, tegakkan hukum tanpa memandang bulu. Yang korupsi juga ditangkap, yang mau korupsi juga harus dibina betul. Dan percayalah sama saya, karena selama ini saya sudah tegakkan aturan itu di Kota Tangerang. Begitu juga yang berkaitan dengan penegakan hukum, jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jadi merasa masyarakat harus bisa memahami dan tahu hak dan kewajibannya. Saya kira itu hal-hal yang menurut saya dalam ringkup tugas good governance atau tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi itu menyangkut soal lembaga, soal SDM, soal keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten, agar mereka tahu berapa besar anggaran yang bisa kita gelontorkan untuk mereka. Oleh itu menurut saya adalah ini juga tidak lepas dari penegakan hukum dan demokrasi. Demikian. Baik. Selanjutnya, saya persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap program kerja paslon nomor urut 2. Waktunya, saya persilakan. Dimulai dari sekarang. Kaitan dengan tata kelola pemerintahan, menurut saya kita tidak sekedar hanya duduk di atas meja tanpa pemahaman terhadap semua aturan, tanpa mengetahui segala persoalan. Pertanyaan saya adalah, apa sih yang dipahami oleh nomor 1 tentang good governance? Terima kasih. Ini tanggapan ya Pak ya, menanggapi saja. Ya. Masih di segmen ini kita menanggapi saja. Silakan, tanggapan. Ya. Masih ada waktunya Pak, silakan. Saya kira itu tadi. Cukup? Ya. Masih ada waktu yang tersisa? Cawagup mungkin ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin saya menambahkan Pak WH. Dalam kaitan demokrasi tentunya Pak calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Tentunya kita melihat dari paradigma 2 poin. Yang pertama adalah demokrasi kebijakan. Apa sih yang menurut Bapak
konteks demokrasi kebijakan ini kalau saya melihat tadi Bapak tidak mengutarakan partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan Banten. Karena disitulah masyarakat Banten bisa melihat apa yang diinginkan dan diharapkan dalam pembangunan Banten ke depan. Nah, termasuk juga tadi tanggapan saya sedikit Pak Rano yang saya hormati, termasuk juga demokrasi dalam keadilan. Kalau kita melihat Provinsi Banten ini ada 8 wilayah, 4 kabupaten kota. Saya melihat di setiap kabupaten kota ini masih ada ketidakadilan dalam kaitan pembangunan. Nah, dalam tanggapan inilah yang mudah-mudahan ke depan siapapun itu, kita harus memperhatikan bagaimana setiap daerah di Provinsi Banten ini memiliki keadilan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu hadirnya WH Andika di sini untuk memecahkan permasalahan Provinsi Banten ke depan. Terima kasih. Ya, selanjutnya sekali lagi saya pertegas ini silakan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2 terhadap tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya makin jelas setelah Pak Andika bertanya. Tadi saya mendengar Pak Paslon 1 bertanya pada dirinya sendiri, makanya saya bingung gitu kan. Baik, artinya begini, tentu dalam tata pemerintahan, perencanaan berangkat dari awal. Musrembang, baik dari mulai paling rendah, dari mulai kelurahan, kecamatan, bahkan naik sampai ke kabupaten, naik lagi sampai ke provinsi. Itulah menjadi sebuah RPJMD seutuhnya. Tentu melibatkan masyarakat dan juga termasuk masyarakat desa. Karena desa sekarang ini punya potensi yang luar biasa dengan bantuan dana desa, membuat mereka bisa hidup mandiri. Nah, sekarang ini malah kita memperkuat tentang pengawasan desa. Ini bagian dari tanggung jawab tambahan yang tadi ditanyakan oleh Pak Paslon nomor 1 tentang bagaimana mekanismenya. Nah, alhamdulillah memang kemarin ini baru saja terjadi perubahan SOTK besar-besaran secara nasional. Ya, artinya ada pengembangan, pengemukan, bahkan ada pengecilan. Misalnya kalau dulu Dinas Perhubungan bersama dengan Infokom, sekarang tidak. Perhubungan sendiri, Infokom sendiri. Karena apa? Sekarang sudah semakin berkembang. Nah, ini bagian daripada yang harus disampaikan. Nah, mungkin karena ini adalah transisi SOTK, ini akan terjadi evaluasi pada review anggaran di tahun 2017. Karena apa? Ada kedinasan yang belum sempat didipakan. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, jadi mudah-mudahan siapapun nanti yang memimpin provinsi ini, SOTK ini baru, anggaran sudah diketuk dengan komposisi yang cukup besar, tinggal memang permasalahan distribusinya. Nah, ini menjadi problem utama bagi provinsi-provinsi, terutama provinsi baru seperti Provinsi Banten yang baru 16 tahun, hingga fokusnya mau kemana. Nah, itulah makanya infrastruktur pendidikan menjadi fokus kita yang utama. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik. Ya, masih ada sisa durasi, selesai. Baik, demikianlah hadirin bagaimana segmen pertama, debat terbuka putaran kedua, calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2017. Nanti di segmen selanjutnya kami akan kembali hadirkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim pakar debat, tapi kita jeda dulu sejenak. Debat terbuka calon gubernur Banten akan kembali sesaat lagi. Banten kita, mari jadikan maju dan berjaya.
Ya, Anda kembali pemirsa di debat publik putaran kedua calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Banten 2017-2022. Sekarang kita memasuki segmen kedua, di mana Bapak-Bapak di segmen berikut ini akan ada pertanyaan dari tim pakar yang sudah disampaikan tadi kepada saya, yang akan saya tanyakan ke masing-masing pasangan calon. Yang akan diberikan kesempatan pertama untuk menjawab adalah Cagup nomor urut 2. Pertanyaannya, pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan tujuan agar pemerintah daerah senantiasa menjunjung akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Dalam kedudukan gubernur sebagai pemangku kekuasaan di daerah, bagaimana memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat di daerah. Silakan untuk Cagup nomor urut 2 dijawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Implementasi daripada pilkada yaitu janji. Janji harus dibuktikan. Kita akan membangun infrastruktur misalnya, alhamdulillah infrastruktur Provinsi Banten insya Allah tinggal 20% lagi dari total 758 km, barangkali dalam waktu 2 tahun akan selesai. Kemudian sekarang kami provinsi mendapat wewenang, yaitu pelimpahan wewenang dari kabupaten kota dalam bidang pendidikan. SMA dan SMK itu menjadi tanggung jawab provinsi di mana-mana, bukan hanya di Banten. Nah, ini kelihatan dalam struktur anggaran. Kalau tahun lalu 2016 anggaran APBD untuk pendidikan 400 miliar. Insya Allah tahun ini sudah dianggarkan dalam APBD 2017 1,4 triliun. Ini artinya apa? Salah satu tanggung jawab yang harus kita penuhi. Ketiga, misalnya tentang kesehatan. Kesehatan kita harus mencapai undang-undang yaitu 10% dari APBD. Walaupun dalam struktur sulit bagi Banten untuk mengejar, tapi kita harus bisa mencapai hal-hal seperti itu. Nah, jadi artinya implementasi dari sebuah pilkada tentu adalah janji yang harus dibuktikan. Nah, itulah makanya kami tidak berani janji yang tidak kami sanggup lakukan. Kami akan berjanji yang memang sudah kami anggarkan dan insya Allah sudah ada dalam anggaran. Dan tinggal implementasi pekerjaannya saja. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Masih ada sisa durasi 3 menit? Enggak perlu. Cukup ya? Terima kasih. Boleh kita akhiri? Ya. Selanjutnya pertanyaan yang sama akan saya sampaikan untuk Cagup nomor urut 1. Pertanyaannya saya bacakan kembali. Pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan tujuan agar pemerintah daerah senantiasa menjunjung akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Dalam kedudukan gubernur sebagai pemangku kekuasaan di daerah, bagaimana memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat di daerah. Silakan dijawab Cagup nomor urut 1, waktunya dimulai dari sekarang. Rakyat yang berdaulat memberikan kepercayaan pada seorang calon gubernur yang terpilih. Itulah demokrasi. Oleh karena itu kepercayaan rakyat ini harus jaga amanahnya. Janji boleh, tapi bisa dibuktikan. Saya berjanji untuk memberikan kesehatan gratis dan bisa saya buktikan. Saya berjanji untuk membangun sekolah dan saya bisa buktikan, termasuk menggratiskan. Karena saya punya keyakinan bahwa begitu besar perhatian rakyat, begitu besar dukungan masyarakat, begitu perannya besar kali partisipasi masyarakat, harus kita jawab. Merupakan satu tantangan harus kita buktikan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa ketika kita dipilih, memang kita sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang jelas pendidikan politik ini juga harus mengajarkan masyarakat secara edukatif, agar masyarakat juga belajar bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara menentukan pilihan. Bukan karena uang, tapi juga karena prestasi. Bukan karena uang, tapi karena pengalaman. Bukan karena uang, tapi pemimpin yang sudah teruji, yang telah betul-betul membuktikan kepada masyarakat. Saya kira di sini persoalannya. Bahwasanya masyarakat Banten menurut saya, masyarakat yang sudah sadar, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tanggap dan responsif. Oleh karena itu, ketika dipilih, kita harus bisa mengajak, mengundang mereka untuk menentukan pilihan-pilihan
atau program-program untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kita semua. Saya kira itu yang bisa saya jawab kesempatan ini. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang akan disampaikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, nanti pertanyaannya sama. Untuk cawagup nomor urut 1, saya bacakan pertanyaannya. Di Provinsi Banten masih terdapat kesenjangan kemajuan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan, yaitu daerah Pandeglang dan Lebak yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kebijakan afirmasi dan program apa yang akan dilakukan untuk tidak terjadinya kesenjangan tersebut? Silakan dijawab cawagup nomor urut 1 dari sekarang. Disparitas kota. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, rakyat Banten yang saya cintai. Tentunya kalau kita melihat dalam konteks pemerataan pembangunan di Provinsi Banten, sesuai dengan pertanyaan tadi, masih ada disparitas antara pembangunan wilayah utara dan selatan Banten. Oleh karena itu, saya memiliki gagasan dengan Pak Wahidin Halim bagaimana ke depan pemerintah Provinsi Banten ini. Yang pertama adalah bagaimana mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di setiap wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten. Tentunya kami berdua juga harus diperkuat dengan tatanan sistem yang baik agar proses pembangunan, agar proses perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten ke depan bisa berjalan dengan baik. Kita tidak mau wilayah utara dan wilayah selatan memiliki kejomplangan yang sangat besar. Kami ingin setiap daerah, setiap kabupaten kota di Provinsi Banten ini memiliki keadilan, memiliki pemerataan dalam pembangunan. Tentunya dalam kontekstual kita diperkuat dengan membangun sistem partisipasi publik yang baik. Bagaimana pemerintah Provinsi Banten ke depan dapat mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Banten ke depan. Tentunya dalam proses perencanaan itu pula kami dengan Pak Wahidin Halim ingin membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat Banten agar mengetahui proses perencanaan penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten ke depan dengan menggunakan informasi teknologi kekinian, yaitu melalui portal e-budgeting, e-controlling, dan juga e-planning. Demikian, terima kasih saya. Nomor 1. Baik, selanjutnya untuk cawagup nomor urut 2, pertanyaannya sama, saya bacakan kembali. Di Provinsi Banten masih terdapat kesenjangan kemajuan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan, yaitu daerah Pandeglang dan Lebak, yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kebijakan afirmasi dan program apa yang akan dilakukan untuk tidak terjadinya kesenjangan tersebut? Silakan dijawab, waktunya 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita maklumi bahwa ketika Banten berjuang untuk membentuk provinsi sendiri, salah satu modalnya adalah bagaimana kita menyampaikan bahwa kemiskinan di daerah selatan sangat luar biasa. Oleh karena itu pada saat pembentukan Provinsi Banten, saya mengusulkan kepada Presiden pada saat itu Pak B.J. Habibie, yaitu minta Banten jadi provinsi, minta perguruan tinggi negeri, minta kota media Cilegon, dan pemekaran di Banten Selatan. 3 permintaan itu sudah terwujud dan tinggal 1 lagi yaitu pemekaran di Banten Selatan, yaitu Pandeglang dan Lebak. Kemudian Pak Rano Karno sudah bukan akan, tapi sudah melakukan itu. Jalan Saketi Malingping yang rusak parah, yang dikerjakan dengan penuh dengan korupsi, yaitu besinya tidak ada di tengah, sekarang sudah nyampe ke Bayah. Perjalanan yang semula hanya dulu bisa 9 jam dari Serang ke Bayah, sekarang cukup ditempuh hanya dengan waktu 2 jam. Insya Allah tahun 2017 ini pembangunan tol Serang Panimbang akan segera dimulai. Pembebasan lahannya sudah dimulai. Ya, jadi insya Allah dengan adanya akses jalan yang bagus, akan adanya proyek-proyek investasi yang akan dimasukkan ke daerah selatan, itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan dan segera akan menyetarakan pembangunan di utara dan selatan. Terima kasih. Masih ada durasi yang tersisa? Cukup. Cukup ya? Baik.
Itu dia segmen kedua, ini adalah penajaman visi dan misi kepada masing-masing pasangan calon. Nanti di segmen selanjutnya, segmen 3, masih akan penajaman visi dan misi dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh tim pakar kepada saya. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk hadirin yang ada di studio agar bisa tetap tenang sehingga informasi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon bisa diterima dengan baik. Ya, segmen ketiga, debat terbuka putaran kedua Pilgub Banten akan kami lanjutkan usai jeda. Sesaat lagi. Sambut pilkada serentak. Ini Banten kita. Mari jadikan maju dan berjaya. Sukseskan pilkada Banten. Pilkada berintegritas untuk Banten yang berkualitas. Jujur dan adil. Gunakan hak pilih Anda. Bebas rahasia. Rabu, 15 Februari 2017. Mari sukseskan Pilkada Banten 2017. Mudah dan menentukan. Tidak ada alasan untuk tidak memilih. Suara kita menentukan masa depan Banten. Lihat, cermati, amati, dan kenali calon pemimpin kita. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Banten memilih. Ya, pemirsa, Anda kembali di debat publik putaran kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten 2017. Kita lanjutkan di segmen 3. Ada sedikit perbedaan, kalau tadi di segmen 2 pertanyaan saya sampaikan atau moderator sampaikan ke masing-masing cagup dan juga cawagup. Nah, di segmen ini pasangan calon dipersilahkan untuk menjawab. Boleh dua-duanya menjawab atau boleh salah satu, dipersilahkan. Nah, untuk kesempatan pertama, pertanyaan akan saya sampaikan untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, menurut Tim Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi (KPK), bahwa tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten masih buruk. Apa rencana aksi yang akan saudara lakukan untuk mewujudkan pemerintahan Provinsi Banten yang bebas dari KKN? Silakan paslon nomor urut 1 dijawab dengan durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Korupsi itu kan kayak penyakit kurap. Harus kita berantas mulai dari siapa pemangku jabatan, siapa pemegang kekuasaan, siapa aparatur pelaksananya. Oleh itu perlu ada semacam pernyataan integritas. Jadi harus punya integritas, harus berani mengatakan tidak, harus berani mengatakan tidak untuk korupsi. Dan ini perlu berbagai segi kita sampaikan, kita tekankan. Pengambilan sumpah bagi pegawai negeri mungkin tidak cukup, tapi harus diberikan reward penghargaan kepada mereka yang memang telah bekerja keras, punishment kepada mereka yang telah melanggar aturan. Ini perlu kita tegaskan dari awal. Jadi ada fakta integritas, ada moralitas, keinginan kuat. Oleh karena pilihan sebagaimana yang sekarang ini adalah punishment ketika mereka salah, reward, berikan penghargaan ketika mereka mampu secara profesional bekerja. Jadi oleh karena itu pada dasarnya saya, Wahidin Halim dan Andika khususnya berkeinginan kuat, bertekad untuk memberantas korupsi di Banten. Anda nggak percaya, berarti Anda tidak dukung korupsi. Jadi dengan demikian, dimulai dari komitmen pimpinannya, dimulai dari komitmen pemangku kekuasaan, dimulai juga dari diikuti oleh para pelaksana di bawahnya. Jadi saya pikir korupsi bisa kita tangani, bisa kita selesaikan selama ada moralitas, ada integritas dalam diri. Durasinya habis, silakan.
Sekali lagi saya ingatkan untuk penonton yang ada di studio untuk tenang, biarkan pasangan calon memberikan jawabannya dengan jelas sehingga bisa diterima dengan baik. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2, pertanyaannya masih sama, saya akan bacakan kembali. Menurut tim supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi KPK, bahwa tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten masih buruk. Apa rencana aksi yang akan saudara lakukan untuk mewujudkan pemerintahan Provinsi Banten yang bebas dari KKN? Silakan paslon nomor urut 2 menjawab dari sekarang. Terima kasih. Kalau ini harus saya yang jawab. Karena Korsubga KPK itu saya mengundang. Saya mengundang KPK untuk membantu kami membenahi semua permasalahan. Permasalahan Banten bukan hanya pada korupsi, tapi verifikasi, kemudian administrasi. Setelah Banten ini berdiri menjadi provinsi pada tahun 2000, lupa untuk verifikasi aset. Kemudian administrasi juga tidak menjadi baik. Nah, ini membuka kesempatan-kesempatan orang melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan mungkin saja tidak dengan kesadaran, tapi memang karena data yang kurang. Singkat kata, timbul permasalahan pada tahun 2013 dan kami semua gamang menghadapinya. Saya waktu itu sebagai PLT Gubernur Banten mengundang KPK untuk memberikan Korsubga kepada kami. Memang sampai hari ini Banten termasuk 6 provinsi binaan KPK. Jadi pertanyaan Mbak, sampai waktu 2 tahun barangkali belum sempurna karena terus membenahi diri. Sistem IT dibenahi, kemudian perencanaan kita libatkan pihak KPK. Bahkan KPK berkantor di Provinsi Banten, memberikan arahan-arahan kepada kami. Nah, ini menandakan bahwa Provinsi Banten bergerak pada jalan yang ingin benar. Terbukti. Pada tahun 2013-2014 kami disclaimer. Tidak dapat opini. Alhamdulillah berkat bantuan KPK, Korsubga berjalan. Pada tahun 2016 kami baru dapat WDP. Insya Allah tahun depan WTP. Nah, jadi artinya kami sadar bahwa pemerintah ini harus dibantu. Dengan hadirnya KPK dengan Korsubga, dan saya telah menandatangani peraturan gubernur agar buat rencana aksi, dan insya Allah semua sudah dijalankan pada jalan yang benar. Mungkin itu, terima kasih. Baik, waktunya habis. Sekali lagi Bapak Ibu diingatkan ya agar bisa tertib, sehingga debat juga berjalan dengan tertib. Pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan juga nanti untuk pasangan calon nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama, saya akan bacakan untuk paslon nomor urut 2. Menurut data BNN Provinsi Banten, narkoba di Provinsi Banten menunjukkan angka prevalensi. Mohon tenang Bapak Ibu ya. Data di Provinsi Banten menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung naik dari 177.110 orang menjadi 190.110 orang. Demikian pula peredaran narkoba di Provinsi Banten sudah termasuk kategori gawat dan memprihatinkan. Strategi dan langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten? Silakan dijawab 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya jawab. Banten ini bukan hanya darurat korupsi, tapi juga darurat narkoba. Kita bedakan narkoba itu ada pengedar, ada bandar, dan ada korban. Siapa yang bahagia, siapa yang merasa bahagia, andaikan ada keluarganya yang jadi korban. Untuk bandar, untuk pengedar, saya setuju ditembak mati. Tapi untuk yang korban, itu harus direhabilitasi. Karena dia korban. Nah, saya secara pribadi sudah mewakafkan tanah seluas 6,7 hektar untuk Balai Rehabilitasi Narkoba yang bekerja sama antara BNN, Pemprov, dan para ulama. Insya Allah nanti para pimpinan pesantren dilibatkan untuk mengelola Balai Rehabilitasi Narkoba di tingkat Provinsi Banten. Masih ada durasi? Silakan ditambahkan. Bandara Soekarno-Hatta sekarang masuk wilayah Banten. Dulu Bandara Soekarno-Hatta disebut Jakarta. Tapi kalau ditangkap bandar narkoba ditulis Tangerang, Banten. Kemudian kita mempunyai garis pantai 517 km. Yang menarik,
Kenapa saya memberikan rekomendasi segera? Atas kajian Polri, Banten ini dipimpin oleh 2 Polda. Polda Metro, Polda Banten. Bahkan Pangdamnya pun 2. Pangdam Siliwangi, Pangdam Jaya. Bagaimana kita berkoordinasi? Sementara pintu-pintu jalur tikus narkoba luar biasa. Bukan hanya di wilayah utara, di selatan juga terjadi seperti itu. Bahkan pernah di kota Tangerang, di Neglasari, ditemukan bahan baku dari sabu. Ini adalah problematik kita. Ya. Terima kasih. Waktunya habis. Selanjutnya pertanyaan yang sama untuk paslon nomor urut 1. Saya akan bacakan kembali pertanyaannya. Menurut data BNN Provinsi Banten, bahwa narkoba di Provinsi Banten menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung naik dari 177.110 orang menjadi 190.110 orang. Dengan demikian pula peredaran narkoba di Provinsi Banten sudah termasuk kategori gawat dan memprihatinkan. Pertanyaannya, strategi dan langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten? Silakan dijawab, 2 menit dari sekarang. Berani nggak kita untuk mengatakan tidak untuk narkoba? Beranikah kita mengatakan tidak untuk narkoba? Begitu anti narkoba harus ada dalam diri kita. Anti narkoba harus ada pada diri anak-anak kita. Anti narkoba harus ada pada keluarga kita, pada lingkungan masyarakat kita. Karena narkoba sekarang tidak lagi menjadi alat bagi mereka yang iseng atau kesenangan, tapi narkoba juga sudah jadi komoditas. Tidak sekedar rehabilitasi, tidak sekedar mengandalkan polisi, tidak masalah apakah itu Polda Metro Jaya atau Jawa Barat, tapi yang jelas ada komitmen yang kuat dari kita untuk mengatakan tidak untuk narkoba. Bagaimana masyarakat untuk percaya kepada kita ketika kita tidak berani mengatakan tidak untuk narkoba? Oleh karena itu menurut saya adalah pintu masuk bandara, pelabuhan yang ada di Banten karena hamparan lautan bebas ini menjadi pintu masuk narkoba dari berbagai tempat. Satu hal, tegakkan aturan, sosialisasi kepada masyarakat, dan saya kira perlu hukuman yang berat. Tidak pandang bulu. Apakah anak siapa itu? Tidak pandang bulu. Baik, masih ada waktu. Silakan ditambahkan. Saya menambahkan saja bagaimana ke depan pemerintah Provinsi Banten ini juga dapat menjaga masyarakatnya. Salah satunya adalah lewat aksi pencegahan. Bagaimana ke depan kami pemerintah Provinsi Banten akan mendorong atau mensupporting lembaga terkait, Polri dan BNN, untuk juga kami akan membuat peraturan daerah terkait pencegahan narkoba di Provinsi Banten. Sekaligus juga kami berdua ingin ke depan bahwa Provinsi Banten juga khusus rumah sakit yang dimiliki Provinsi Banten memiliki fasilitas rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang menjadi korban dalam kaitan peredaran narkoba di Provinsi Banten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian segmen ketiga untuk penajaman visi dan misi. Nah selanjutnya segmen keempat, debat Pilkada Banten 2017 akan kami lanjutkan ini dengan saling bertanya antar pasangan calon. Kami akan lanjutkan usai jeda, sesaat lagi. Nomor 1, menang. Sambut Pilkada serentak. Ini Banten kita. Mari jadikan maju dan berjaya. Sukseskan Pilkada Banten. Pilkada berintegritas untuk Banten yang berkualitas. Jujur dan adil. Gunakan hak pilih Anda. Bebas rahasia. Rabu, 15 Februari 2017. Mari sukseskan Pilkada Banten 2017. Mudah dan menentukan. Tidak ada alasan untuk tidak memilih. Suara kita menentukan masa depan Banten. Lihat, cermati, amati, dan kenali calon pemimpin kita. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Banten memilih.
Terima kasih Anda masih bersama kami di debat Pilkada putaran kedua Provinsi Banten 2017. Nah, di segmen ini pemirsa dan juga hadirin dan juga pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk masing-masing pasangan calon memberikan pertanyaan kepada kandidat masing-masing. Pertanyaan diberikan waktu untuk bertanya 1 menit, kemudian akan diberikan kesempatan menjawab 2 menit dan ditanggapi 1,5 menit. Kemudian akan ada tanggapan balik sama durasinya 1,5 menit. Kesempatan bertanya akan saya berikan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 2. Silakan dimulai pertanyaannya 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Pak Wahidin, saya ingin bertanya, pada saat Anda orasi katanya akan menyatakan perang dengan komunis. Itu membuat masyarakat jadi resah. Saya sebagai aktivis Angkatan 66, saya aktif di Pelajar Islam Indonesia. Saya aktif di Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Dan saya ikut nangkemin komunis dengan aparat ketika itu. Kemudian saya juga tahun 2002 itu aktif memimpin gerakan anti komunis di Banten sejak tahun 2002. Untuk itu saya minta Pak Wahidin tunjuk hidung. Siapa sebenarnya yang akan Pak Wahidin perangi itu? Terima kasih. Baik, silakan diberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menjawab dengan durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Bay. Mudah-mudahan Pak Bay tidak bermaksud membela ya. Tapi paling tidak harus dipahami bahwa komunis belum dicabut tabnya. Waktu saya katakan di masyarakat, waktu saya kampanye, apakah di sini ada partai komunis? Tidak ada ya, tidak ada karena kita punya 7 partai pengusung. Kan logiknya begitu. Dan semangat anti komunis tentunya jangan sampai ideologi terus berkembang. Karena itu sudah menjadi keputusan, menjadi undang-undang, menjadi ketetapan bahwa PKI sudah dibubarkan. Saya kira kita yang semua sadar bahwa memang komunis menjadi musuh kita bersama. Bahaya laten. Dan itu saya lawan. Takbir! 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 Justru pertanyaan itu harusnya juga jawaban itu datang dari saudara kita, orang tua kita. Apalagi merasa pahlawan Banten, harus paham itu. Karena memang situasi dan kondisi sekarang, masyarakat masih belum menerima paham itu, ajaran itu, ideologi itu masuk atau berkembang kembali di republik yang kita cintai. Kita sepakat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sepakat bahwa Pancasila menjadi dasar bagi Republik Indonesia. Selama kita komitmen dengan Pancasila, selama itu pula kita merasa dan harus anti terhadap komunisme. Itu pasti. Oleh itu, apa yang tadi disinggung tidak perlu dipertanyakan soal itu. Kalau ditanyakan bahwa saya anti komunis, ya, saya anti komunis. Kalau dikatakan bahwa Anda akan melawan komunis, ya, saya berani. Kalau dinyatakan bahwa saya menyatakan komunis, ya. Waktunya habis. Takbir. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah. Kita memang sadar masih ada Undang-Undang 27 dan MPRS 25 yang sampai saat ini masih berlaku. Untuk itulah saya kemudian mendirikan gerakan anti komunis di Banten. Dan saya hafal betul data-data itu ada di Koramil, ada di Kodim, dan ada di Korem. Nah sekarang yang Pak Wahidin maksudnya itu yang mana? Kita sepakat bahwa kita akan perang melawan komunis. Yang dimaksud Pak Wahidin itu komunis yang mana? Kita tidak bicara data, tapi kita bicara paham. Pak Wahidin sebentar. Bahwa waktunya belum. Paham, kita harus bicara. Durasinya masih milik dari Pambay. Masih ada waktu. Belum, masih ada waktu. Maka sudah selesai. Ya. Masih ada waktu Pambay.
silakan. Oke, ya. Jadi Pak Wahidin jangan asal tuduh, ya. Berarti Pak Wahidin selama ini menganggap aparat tidak bekerja. Sehingga komunis timbul lagi. Itu sama dengan menyalahkan aparat. Saya kira itu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih ada durasi tersisa? Masih ada durasi yang tersisa mau digunakan? Ya. Tapi Jadi kita semua jangan mau jadi korban fitnah. Itu perbuatan ahli fitnah durasinya wal habis. kadzabah. Baik, silakan kembali. Ya. Selanjutnya silakan ditanggapi paslon nomor 1 sekali lagi ketika saya mempersilakan ya Pak ya. Silakan ditanggapi 1,5 menit. Terang, Bapak Ibu diharapkan untuk tenang. Siapa yang bilang Sebentar, saya Bapak. tidak Durasinya merupakan aparat? Nah, kamu udah silakan. dimulai tadi. dari sekarang ya. Kamu udah silakan. Ya. Siapa yang bilang saya menuduh aparat? Tidak ada tuduh aparat itu. Kalau saya mengatakan menuduh aparat berarti nuduh saya. Yang saya katakan bahwa kita anti komunis. Kita anti komunis. Kalau soal di Koramil di desa, saya mantan camat. Saya mantan kepala desa, saya hafal. Tapi kan pertanyaannya tadi adalah menyatakan bahwa saya anti komunis, ya iya. Loh saya memang anti komunis, cukup ya kan? Kenapa diperkarain? Pak Ambaiban anti komunis kan? Ya betul. Makanya saya bilang, adakah di sini PKI? Tidak ada. Adakah di sini PKI? Tidak ada. Makanya saya bilang, kalau ada lawan. Karena partai yang pendukung kami pada tidak ada PKI. Waktu kampanye kan gitu. Jadi tidak ada pernah menuduh aparat bahwa tidak bekerja. Bekerja. Tapi sekarang masih ada upaya-upaya pemahaman ideologi itu disebarluaskan kembali. Ya kan? Kalau mau cari bukti, tadi saya kasih buktinya. Ya utopia juga ada, banyak. Ya. Tapi bukan di forum ini. Masih ada sisa durasi yang ditambahkan? Cukup ya? Oke, baik. Sekali lagi hadirin yang hadir di studio, saya mohon untuk tertib sehingga apa yang disampaikan bisa jelas. Jadi jangan boleh bersuara sampai ada kesempatan yang disampaikan oleh floor director kita ya. Baik, masih di segmen 4 ini ada sesi saling tanya. Kalau tadi kesempatan bertanya untuk paslon nomor urut 2, sekarang saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Untuk paslon nomor 2, maaf, Bang Dul. Pak sering mengatakan bahwa program kita pembangunan tol. Itu kan program pusat. Program kita berhasil membangun Bayah dan seluruhnya. Itu kan pembangunan nasional, Pak Jokowi. Jadi saya pikir tidak boleh kita mengklaim program-program nasional yang dikerjakan oleh nasional, itu diklaim oleh program provinsi. Tidak boleh. Kita yang harus kita sampaikan adalah program-program provinsi yang mana. Jalan Cikande sampai ke Lebak, coba lihat aja sekarang. Pembangunan jalan Cipondo, mogok. Bahkan jalan-jalan yang ada sekarang, karena kualitasnya berkurang, kualitasnya kurang, mutunya kurang. Ya, coba lihat sekarang, sudah rusak lagi. Memang kita harus katakan, ada sebagian yang sudah dibangun, tapi sebagian lagi juga masih rusak. Dan rusak karena bukan itu. Waktunya itu habis. Pak. Silakan diberikan jawaban atau tanggapan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Wahidin, saya tidak pernah mengklaim program nasional. Tapi kita mempersiapkan program nasional. Karena program nasional itu ada di Provinsi Banten. Bagaimana kalau gubernur tidak menandatangani lokasi Penlok? Nggak jadi. Tidak jadi jalan itu. Jadi lupa. Memang itu program nasional APBN. Tapi kita sebagai provinsi mempersiapkan, membebaskan lahan, memberikan pemasaran, sosialisasi kepada masyarakat. Karena apa? Provinsi punya kepentingan. Bayangkan, kalau pada waktu itu di tengah saya sakit, ada yang mengatakan saya disantet, tapi penyakit saya Bell's palsy. Saya menghadirkan Presiden Republik Indonesia di Tanjung Lesung untuk meresmikan
yang disebut kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Tanggal berapa? 23 Februari. Kenapa? Karena tanggal 25 Februari kalau presiden tidak resmikan, batal kawasan ekonomi khusus itu. Ditahan Bapak Ibu. Artinya kalau batal, kerugian ada di mana? Provinsi Banten. Karena apa? Jembatan Selat Sunda, pemerintah pusat tidak berkeinginan melanjutkan lagi. Kemudian ada beberapa yang sebetulnya tidak ingin dilanjutkan lagi. Saya ingatkan kepada Bapak Presiden selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Pak, ini ada kawasan ekonomi khusus Pak. Yang diperlukan 2. Bandara Panimbang mungkin Pak Wahidin tidak tahu. Itu juga proyek nasional tapi kami membebaskan lahan. Kepentingan provinsi. Nah artinya dengan begini bahwa Banten dapat kesempatan untuk mengejar disparitas utara dengan selatan. Maka saya yakin dengan tol dibangun, Pandeglang, Lebak akan segera mengejar ketertinggalan. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit dari sekarang. Undang-Undang 23 2015 sudah jelas. Ada pembagian kewenangan. Dalam hal kebinamargaan, ke-PU-an, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan tingkat 2 kota dan kabupaten. Harus dipisahkan. Kalau pembebasan lahan guna mendukung pelaksanaan jalan itu, pembagian itu menjadi satu kewenangan. Tapi harus ditegaskan dan dibedakan secara jelas mana jalan provinsi yang menjadi APBD provinsi, jadi kewenangan provinsi. Mana yang menjadi kewenangan pusat. Jangan semua dikatakan bahwa jalan tol programnya bangun jalan tol. Itu kan seperti provinsi, seolah-olah provinsi yang mengklaim. Memang tidak mengklaim secara langsung. Dan banyak jalan-jalan nasional yang kita juga keliling Lebak dibangun oleh pihak nasional, pemerintah pusat. Jadi oleh itu ada penjelasan mestinya. Jalan nasional ada berapa ruas, jalan provinsi ada berapa ruas, jalan daerah ada berapa ruas. Mana yang bisa kita kerjasamakan, mana yang bersumber dari APBN, mana yang bersumber dari APBD provinsi maupun kota. Paham gitu? Baik. Silakan untuk selanjutnya, paslon nomor urut 2 bisa memberikan tanggapan. Waktu 1,5 menit dari sekarang. Ya, saya nambahkan dari Pak Rano, betul bahwa anggaran jalan ada bertingkat-tingkat. Tapi di situ juga kan ada peran dari provinsi. Seperti sekarang, anggaran APBD untuk Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, sebelum Pak Rano definitif jadi gubernur, Kabupaten Lebak itu hanya diberi 7 miliar per tahun. Sekarang meningkat menjadi 183 miliar per tahun. Kabupaten Pandeglang itu tahun ini digelontorkan dana APBD 90 miliar ya baru tahun ini. Nah itu artinya perhatian dari Pemprov kepada 2 kabupaten yang disebut sebagai kabupaten yang tertinggal. Saya kira itu. Makasih. Masih ada waktu tersisa, silakan. Ada hal menarik Pak Wahidin, mungkin Anda tidak tahu, yang disebut Bendungan Sindang Hela. Pembebasan lahannya adalah APBD Provinsi Banten. Pembangunannya APBN. Nah ini artinya apa? Kita mengklaim bahwa itu menjadi aset Provinsi Banten. Karena nanti di situ akan menjadi sumber air baku, kemudian juga bisa menjadi tenaga energi listrik. Nah ini harus dibentuk sebuah badan usaha daerah. Karena itu perjanjiannya. Dan kembali lagi 14 proyek nasional itu adalah keputusan presiden, bukan keputusan gubernur. Waktunya habis. Silakan. Ya selanjutnya di segmen 5 ini masih akan masuk sesi saling tanya dan saling jawab, saling menanggapi di segmen 5. Tapi kita harus jeda sejenak. Debat putaran kedua Provinsi Banten akan kembali usai jeda sesaat lagi. Sambut pilkada serentak. Ini Banten kita. Mari jadikan maju dan berjaya. Sukseskan pilkada Banten.
pilkada berintegritas untuk Banten yang berkualitas. Jujur dan adil, Gunakan hak pilih Anda. bebas rahasia. Rabu, 15 Februari 2017. Mari sukseskan Pilkada Banten 2017. Mudah dan menentukan. Tidak ada alasan untuk tidak memilih. Suara kita menentukan masa depan Banten. Lihat, cermati, amati, dan kenali calon pemimpin kita. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Banten memilih. Ya, kita memasuki segmen kelima, debat publik putaran kedua Cagup dan juga Cawagup Banten 2017. Ini masih masuk sesi saling tanya. Sekali lagi saya ingatkan untuk hadirin di studio untuk bisa tertib dan tenang, tidak bersuara selama pasangan calon memberikan jawaban. Saya berikan kesempatan untuk bertanya bagi pasangan calon nomor urut 1 kepada paslon 2, waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih Mbak Dwi Anggia, Pak Rano yang saya hormati, Pak Mbah yang saya teladani. Saya ingin bertanya terkait bagaimana Provinsi Banten ini kan terkenal dengan tagline Banten sebagai gerbang investasi. Saya melihat suhu iklim investasi di Provinsi Banten ini sangat baik. Saya lihat sangat baik, lapangan pekerjaan terbuka lebar bagi masyarakat Banten. Yang ingin saya tanyakan Pak, kenapa investasi terbuka lebar tapi diintegrasikan dengan angka pengangguran di Banten tertinggi se-Indonesia 8,92% menurut data rilis BPS. Ini apa bisa terjadi seperti ini Pak Rano, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena saya yakin investasi masuk di Provinsi Banten ini untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat Banten ke depan, menyerap daya tenaga kerja lokal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung dijawab paslon nomor urut 2, waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih Mas Andika. Saya bersyukur investasi di Provinsi Banten saya masuk baru 35 triliun. Sekarang 45,2 triliun. Jadi memang luar biasa Banten ini. Bahkan insya Allah mungkin belakangan pernah didengar bahwa sebuah pabrik besar Apple akan masuk di Provinsi Banten. Ini bukan pekerjaan 1 tahun 2 tahun. Ini persiapan 3 tahun. Nah memang permasalahan di Banten sejak awal provinsi ini lebih kepada padat modal. Tidak padat karya. Padat modal misalnya Krakatau Steel, Posko. Memang walaupun ada perusahaan pabrik-pabrik tentang alas sepatu, kaos kaki. Tapi memang ini jumlahnya terlalu sedikit. Nah inilah yang sedang kita urai. Agar investasi di Banten ini juga bisa merekrut tenaga kerja yang ada di Provinsi Banten. Dan harus menggunakan tenaga kerja masyarakat Banten itu sendiri. Ini kita sedang membuat kebijakan. Dan melalui BKPM hal ini bisa dilakukan. Karena apa? Kita sekarang Banten mendapat 3 wilayah industri. Kawasan industri khusus. Nah ini adalah momen bagi Banten untuk membangun. Tapi kembali lagi harus kita katakan jujur. Tenaga skill di Banten mungkin memang harus mengejar. Karena tingkat pengangguran di Banten menjadi lucu. SMK lebih banyak dari SMA. Ini ada distorsi tentang kurikulum nih. Ternyata di Banten teknologinya tinggi, sementara sumber untuk itu masih main pada pola BLK. Nah artinya ini sedang kita siapkan, apalagi dengan wewenang Undang-Undang 23 SMA dan SMK menjadi tanggung jawab provinsi. Kalau saya menjadi gubernur akan kita lihat bagaimana anak sekolah di Provinsi Banten. Terima kasih. Masih tersisa waktunya? Cukup? Baik. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 1, waktunya 1,5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi selama ini 1,5 tahun Pak Rano sudah berbuat apa bagi masyarakat kita untuk menyerap tenaga kerja? Kalau akan dilakukan nanti ya Pak ya. Karena saya yakin pemerintah Provinsi Banten ke depan, saya dengan Pak WH bagaimana investasi masuk di Provinsi Banten ini harus mendapatkan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Kalau tadi saya tidak setuju sedikit Pak Rano, mohon maaf, terkait
bagaimana tidak kita maksimalkan BLK. Malah itulah menurut saya yang menjadi salah satu pondasi utama bagi masyarakat Banten diberikan keterampilannya agar dapat sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Provinsi Banten. BLKI di Provinsi Banten kita memiliki. Kita manfaatkan BLKI ini untuk diberikan kepada masyarakat Banten pelatihan keterampilan kerja agar sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh industri ataupun pabrik-pabrik di Provinsi Banten. Tentunya satu hal yang mungkin agak tertinggal Pak Rano. Salah satunya adalah kenapa ke depan kita tidak revitalisasi SMK khususnya. Seperti di wilayah Kabupaten Serang. Kita lihat di sana wilayah industri. Kita revitalisasi di sana SMK di Kabupaten Serang di wilayah industri, khusus jurusannya adalah bidang industri. Jadi jelas masyarakat sekitar akan terserap tenaga kerjanya dan juga dapat menyerap apa yang dimanfaatkan dari investasi yang masuk di Provinsi Banten. Mungkin demikian menurut saya, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon nomor urut 2. 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih Mas Andika, Pak Wahidin, Pak Mbay, saya minta maaf. Kalau misal Mas Andika jadi wakil saya, dia tahu nih program saya apa nih. Insya Allah kita akan revitalisasi BLK. Mungkin kita tahu di Tangerang Selatan ada BLK kita, ada BLK provinsi yang sedang kita ingin tingkatkan. Dari peralatan sudah begitu lama kita akan tingkatkan. Bahkan sudah dianggarkan dan harusnya tahun kemarin sudah harus direvitalisasi. Cuman karena ada masalah, gagal tender, sehingga anggaran tidak terserap lagi. Nah, jadi artinya sangat sadar. Sekarang dengan wewenang pendidikan, Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana wewenang provinsi adalah SMA, SMK, kita akan tingkatkan ini. SMA dimanapun, dia harus sama. Gedung harus sama. SMK dimanapun, teknologi harus sama. Dan saya sangat setuju. SMK yang ada di Lebak lebih cocok untuk pertanian atau kehutanan atau perikanan. SMK yang ada di Pandeglang cocok kepada agrikultur. Kemudian yang di Cilegon lebih kepada factory. Nah, inilah yang harus kita desain sedemikian rupa, dan tentu saja ini memerlukan kerja keras dan visi yang baru agar Banten bisa segera memberikan pembangunan bagi masyarakatnya. Terima kasih. Ya, cukup? Ada waktunya 5 detik? Cukup ya? Oke. Ya, selanjutnya masih saling tanya. Ini saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 1. 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya mau tanya kepada Pak Andika. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, jika ada keluarga saya yang terlibat korupsi, ditangkap, dipenjara, maka saya akan dorong penegak hukum agar menindak dengan setegas-tegasnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, andaikan anakku Fatimah mencuri, pasti kupotong sendiri tangannya. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda apabila ada keluarga dekat Anda yang sekarang misalnya terlibat korupsi? Apa sikap Anda? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Silakan dijawab paslon nomor 1, 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Mbay yang saya teladani. Tentunya hukum harus ditegakkan. Oleh karena itu, saya dengan Pak Wahidin Halim ke depan bagaimana kita dalam mengelola pemerintahan, kita menginginkan bagaimana mengadopsi good governance. Yang di dalamnya adalah 3 unsur. Transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi masyarakat. Ini gunanya bagaimana ke depan masyarakat bisa melihat, mengawasi proses dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ke depan di bawah kepemimpinan WH Andika. Dalam konteks ini kami pun juga ingin tadi memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten ke depan. Salah satu faktor yang harus kita manfaatkan adalah teknologi informasi. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Rano, bagaimana kita harus memanfaatkan program e-planning, e-budgeting, dan juga e-controlling. Itu merupakan salah satu komitmen kami berdua dengan Pak Wahidin Halim. Dengan fungsi inilah masyarakat bisa melihat, bisa mengakses
seperti e-planning, masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Dalam e-budgeting, masyarakat bisa melihat dan juga mengawasi proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Ke depan pun juga Pak Rano dan Pambai nanti bisa membuka e-budgeting kami, bagaimana perencanaan keuangan yang kami lakukan. Dengan diawasi oleh masyarakat secara luas, saya yakin tertutup cara untuk melakukan korupsi di Provinsi Banten. Dengan kontrol dari masyarakat, saya yakin masyarakat dapat berperan aktif untuk mengawal pembangunan di Provinsi Banten ke depan. Dan insya Allah kami berdua, saya yakin ini WH Andika adalah kunci jalan keluar dari permasalahan Provinsi Banten ke depan. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon nomor urut 2, waktunya 1,5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Kalau tadi Mas Andika mengatakan akan membuat e-planning. Kami sudah buat. APBD tahun 2017 ini e-planning. Sudah kita lakukan itu. E-budgeting sudah. Maka itu sekarang hasil APBD sudah diketuk evaluasi Kemendagri. Artinya sistem ini sudah kita lakukan sekarang, bukan nanti. Sekarang sudah. Karena ini juga bagian tuntutan arahan dari Korsubga itu. Agar apa? Tidak ada titipan-titipan, tidak ada program siluman, tidak ada proyek-proyek yang menggantung. Ini yang kita lakukan. Agar apa? Semua aparatur sipil negara bisa kerja berdasarkan topoksinya, bisa kerja berdasarkan profesionalitasnya, dan bisa kerja berdasarkan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Itu saja, terima kasih. Masih ada waktu tersisa? Cukup? Baik, cukup ya. Baik, silakan ditanggapi paslon nomor 1, waktunya 1,5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Rano. Kalau saya coba, Pak Rano tadi hanya bicara e-planning. Kan secara keseluruhan ini sistem ini harus terintegrasi. Planning adalah perencanaan. Budgeting adalah perencanaan penggunaan anggaran pemerintah Provinsi Banten. Dan juga e-controlling, bagaimana masyarakat bisa mengakses seluruh rencana pemerintah Provinsi Banten ke depan. Kalau saya coba, memang saya pun bertanya begini, sudah mencoba Pak Rano, saya tidak bisa membuka e-planning pemerintah Provinsi Banten. Jadi saya ungkapkan di sini, bagaimana ke depan ini menjadi komitmen kami berdua. Masyarakat Banten harus ikut mengawal, baik dari perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, serta penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten ke depan. Memang betul, saya setuju dengan Pak Rano. Sistem yang baiklah yang dijadikan celah. Oleh karena itu, dengan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi masyarakat, mari kita song-song pemerintah Provinsi Banten yang akuntabel ke depan, yang dapat dipercaya oleh masyarakat Banten ke depan. Dan saya yakin semua, baik nomor 1, nomor 2, kita setuju bahwa Banten harus lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa? Ingin ditambahkan, Pak? Kalau korupsi tanya saya juga mestinya. Karena memang tentunya konsep dalam rangka monitoring, evaluasi, anti korupsi. Baik, cukup. Waktunya habis. Ya, sekali lagi diminta tenang ya untuk hadirin di studio. Nanti kami masih akan lanjutkan. Ini segmen terakhir dari debat publik putaran kedua, di mana nanti akan ada pernyataan penutup dan juga masing-masing akan mendapatkan 1 pertanyaan. Kami akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Sambut pilkada serentak. Banten kita. Mari jadikan maju dan berjaya. Sukseskan pilkada Banten. Pilkada berintegritas untuk Banten yang berkualitas. Jujur dan adil. Gunakan hak pilih Anda. Bebas rahasia. Rabu, 15 Februari 2017. Mari sukseskan Pilkada Banten 2017. Mudah dan menentukan. Tidak ada alasan untuk tidak memilih. Suara kita menentukan masa depan Banten. Lihat, cermati, amati,
dan kenali calon pemimpin kita. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Banten memilih. Di segmen akhir debat publik putaran kedua, saya akan langsung memberikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 untuk menjawab ini. Apa kelebihan Anda dibanding pasangan lain sehingga rakyat Banten harus memilih Anda? Silakan dijawab, waktunya 2 menit. Dari sekarang. Saya merasa berpengalaman. 30 tahun menjadi birokrat pemerintahan. Saya juga cukup bagus. Begitu dapat banyak penghargaan. Dan saya juga masih energi karena saya masih renang, saya masih badminton. Boleh kalau lawan badminton. Saya juga masih olahraga jalan kaki rutin setiap hari. Dan saya merasa saya sehat, saya bugar. Hasil pemeriksaan pun. Saya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sensitif terhadap persoalan masyarakat. Dan saya anti korupsi sudah saya buktikan pada waktu jadi wali kota. Dan saya kira orang semua tahu tentang saya. Sehingga saya rasanya terlampau sombong kalau saya bicara di forum ini secara berlebihan. Tapi paling tidak rakyat tahu saya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Saya tidak akan bilang apa-apa terhadap saudara saya Rano Karno. Biar rakyat yang menilai, yang mengetahui tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi terlampau gak enak hati kalau saya bilang kekurangannya, gak enak hati gua akan bilang kelebihannya. Nah, tinggal sini bisa menilai ya, rakyat Banten saya kira itu. Siapa kita? Masih ada durasi tersisa, Pak Cagup? Cukup? Cukup. Silakan selanjutnya. Pertanyaan yang sama untuk Cagup nomor urut 2. Apa kelebihan Anda dibanding pasangan lain? Waktunya 2 menit dari sekarang. Saya minta maaf terpaksa takabur. Pak WH 2 kali jadi wali kota. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi beliau belum pernah jadi gubernur. Biar bagaimana saya pernah jadi gubernur. Jadi sedikit banyak tahu, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah anggaran APBD 2017 sudah diketuk. Jadi saya nggak perlu 100 hari kerja. Sudah berjalan. Itu menjadi juga artinya kelebihan saya. Yang ketiga, program-program nasional ini insya Allah pada tahun ini akan segera bergerak. Memang itu adalah APBN. Tapi sebagai provinsi, kami harus mempersiapkan. Saya mengundang waktu itu seluruh Bapeda seprovinsi Banten, Kabupaten Lebak, Pandeglang. Saya tanya, ini kalau tol sudah jadi, kemudian 6 ruas jalan terbuka, bagaimana perencanaan Anda? Ini bagian dari perencanaan yang harus kita duduk bersama. Artinya harmonisasi, koordinasi antar kabupaten kota, insya Allah akan kita lanjutkan. Nah, karena apa? Inilah momen kita untuk Banten bangkit, Banten sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masih ada durasi tersisa? Cukup. Cukup ya? Cukup. Masih ada waktu? Cukup. Baik. Baik, ini selanjutnya untuk Cawagup. Masing-masing Cawagup akan dipersilakan menjawab hal yang sama. Saya terlebih dahulu ke Cawagup nomor urut 2. Bagaimana menurut Anda? Apa kelebihan paslon lawan? Silakan dijawab. Waktunya 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya mengamati pasangan Pak Wahidin, Pak Andika ini sangat cocok. Cocok seperti kakek dan cucunya. Pak Wahidin sukses memimpin kota Tangerang 2 periode. Makanya lebih cocok jadi wali kota Tangerang saja. Andika masih muda, masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai nanti terpengaruh oleh sikap-sikap yang tidak baik, seperti misalnya korupsi. Karena ada sebuah pepatah mengatakan yang namanya pohon itu buahnya tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu ya,
Jadi mudah-mudahan kita semua bisa... Tenang. Bapak Ibu harap tenang. Bapak Ibu harap tenang. Ya, silakan Pak. Lanjutkan Bapak, lanjutkan. Jadi... Tenang, saya minta tenang. Hadirin di studio saya minta tenang. Silakan dilanjutkan Bapak. Ya. Lanjutkan. Jadi Andika lebih cocok mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih. Sekali lagi. Ya, ini masih ada durasinya cukup ya. Sekali lagi hadirin yang ada di studio, saya harap untuk tenang. Kalau tidak tenang, acara ini tidak bisa kita lanjutkan. Hadirin, saya mohon perhatiannya. Bapak Ibu, saya mohon perhatiannya untuk tenang. Kita masih ada satu pertanyaan terakhir untuk Cawagup nomor urut 1. Saya harap tenang ya. Ya. Bapak Ibu, kalau tidak tenang acara tidak bisa saya lanjutkan. Saya mohon perhatiannya. Jika masih ada suara, saya tidak akan melanjutkan acara ini. Saya mohon perhatiannya. Bapak? Ya, sekali lagi sesuai dengan tata tertib debat, yang rusuh akan diminta untuk keluar ruang debat. Minta tolong ke pihak keamanan. Jika masih bersuara, saya tidak akan melanjutkan pertanyaan terakhir pada sore hari ini. Sudah tenang ya? Oke, bisa kita lanjut ya? Baik, untuk Cawagup nomor urut 1, ini masih pertanyaan yang sama. Menurut Anda, apakah kelebihan pasangan calon dari lawan? Silakan dijawab, waktunya 1,5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Embai. Seharusnya sebagai orang tua itu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Banten. Tenang. Kalau saya melihat seperti ini kan, Pak Embai memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda Banten ke depan. Dalam kaitan kelebihan dari paslon 2, saya melihat Pak Rano Karno adalah seorang incumbent. Tentunya memiliki kelebihan menghadapi permasalahan Banten. Saya melihat Pak Haji Embai, seorang tokoh masyarakat Banten yang jujur saya teladani. Dan juga saya melihat dalam konteks ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin masyarakat Banten yang saya cintai, Pak Rano yang saya hormati, Pak Embai yang saya teladani. Oleh karena itu, percayakanlah kepada WH Andika untuk meneruskan perjuangan cita-cita dari para pendiri masyarakat Banten dan juga oleh seluruh masyarakat Banten untuk membangun Banten yang lebih baik lagi ke depan. Ayo bersatu membangun Banten. Siapa kita? WH Andika 2017 menang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor 1 masih ada durasi, silakan ditambahkan. Tidak ada anak yang berdosa karena orang tuanya. Presiden Trump juga ketika anaknya dibully, citizen semua masyarakat membela. Ya, durasinya habis. Silakan. Durasinya habis Pak, silakan. Kembali ke tempat. Baik, kita sudah menyaksikan sama-sama dari segmen 1 hingga segmen 6 bagaimana jalannya debat putaran kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Provinsi Gubernur Banten 2017. Ini adalah akhir dari debat kita kali ini, tapi sebelumnya saya persilakan. Nah, ini waktunya dipersilakan untuk masing-masing dari pendukung pasangan calon untuk memberikan dukungan dan juga yel-yelnya. Saya persilakan pertama untuk nomor urut 1, silakan. Sekarang kami silakan untuk nomor urut 2, supporternya, silakan.
Terima kasih untuk pendukung nomor urut 2. Baik, inilah akhir dari debat kita. Saya persilakan untuk masing-masing pasangan calon maju ke depan dan kita akhiri debat ini dengan saling bersalaman. Baik.